Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Kita bertemu lagi di KPK Hieronymus malam hari ini Selasa 16 November 2021. Kita bertemu lagi dengan Pak Seto. Turut berduka cita, Pak. Minggu lalu adik Pak Seto dipanggil Tuhan. Semoga diterima di sisi Bapa yang Maha Baik. Malam hari ini kita akan melanjutkan pengajaran Kitab Mazmur, sesi yang ketiga dari 7 sesi ya totalnya nanti. Sesi ketiga ini akan membahas Mazmur permohonan pribadi. Ya, jadi nanti akan dibawakan oleh Pak Seto. Untuk membuka pertemuan malam hari ini, kita persilakan Opung untuk pimpin doa. Silakan Opung. Mic-nya dibuka dulu Opung ya. Opung, silakan untuk pimpin doa Opung. Amalkan firman dalam hidup kami sehari-hari. Bapak dalam surga, minggu lalu baru Engkau panggil saudara kami, saudara Pak Seto. Kami mohon kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahannya, agar dia layak bahagia bersamamu di surga, dan kepada keluarga yang ditinggal diberikan kekuatan iman. Kami persembahkan kepadamu melalui Kristus. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Opung. Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan pengajaran dari Pak Seto. Silakan Pak Seto. Selamat malam Bapak dan saudara-saudara semua. Baik, malam ini kita akan belajar Mazmur yang dapat dikelompokkan dalam Mazmur permohonan. Jadi ada permohonan yang disampaikan secara bersama-sama sebagai komunitas, tetapi ada juga Mazmur yang disampaikan sebagai permohonan pribadi. Nah, untuk memahaminya, Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk sejenak melihat doa-doa permohonan yang kita ajukan, baik secara pribadi maupun sebagai komunitas. Silahkan mengingat doa-doa permohonan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menyampaikan permohonan kepada Tuhan, Bapak Ibu minta waktu, atau dari kecil sudah mengajukan permohonan kan? Dari kecil sudah mengajukan permohonan. Waktu SD dulu sudah memohon kepada Tuhan. Permohonannya apa? Minta supaya bisa belajar, bisa mengerjakan ujian, bisa lulus. Lalu anak-anak juga mendoakan orang tuanya. Nah, kemudian beranjak remaja sama. Kalau sudah mau lulus kuliah, permohonan berubah, minta pekerjaan. Setelah dapat pekerjaan, minta apa lagi? Minta rumah dulu atau minta jodoh dulu? Minta jodoh. Punya jodoh, minta apa lagi? Minta anak. Udah punya anak, udah banyak mendoakan anaknya. Begitu seterusnya sampai usia lanjut.
lanjut dan pada usia tertentu udah nggak minta lain-lain, yang diminta kesehatan gitu. Mungkin hanya kasus-kasus tertentu minta kesehatan. Tapi kalau usia tertentu udah di atas 50, 55, 60, udah banyak minta, tapi ya banyak mengajukan permintaan, tapi yang paling banyak diminta jangan-jangan kesehatan. Kemudian ada juga Bapak Ibu waktu-waktu khusus, kesempatan-kesempatan tertentu yang kita mengajukan permohonan kepada Tuhan. Misalnya Bapak Ibu waktu kerja pulang malam. Nah, ketika mau naik kendaraan umum atau naik motor sendiri atau bawa mobil sendiri juga berdoa. Apalagi kalau sudah sampai di lampu merah lalu ada yang ngetok jendela. Nah, itu doanya makin kencang. Lalu ketika kita mengalami sakit, nah minta kesembuhan. Kapan lagi mengajukan permintaan kepada Tuhan waktu khusus? Nah, bisa jadi waktu Bapak Ibu misalnya ya, Bapak Ibu ini sedang kejar omset, jualan, kejar omset, berdoa apa enggak? Tunggu, Bapak Ibu yang berjualan, kalau kejar omset itu pakai berdoa apa enggak? Mau buka toko itu berdoa, mau buka toko itu berdoa apa enggak? Berdoa juga. Jadi dalam banyak kesempatan kita mengajukan permohonan kepada Tuhan. Nah, sekarang Bapak Ibu silahkan membayangkan doa-doa yang Bapak Ibu sampaikan kepada Tuhan itu, Bapak Ibu tulis. Bapak Ibu tulis. Lalu Bapak Ibu akan punya kumpulan doa permohonan. Tapi tunggu dulu, waktu Bapak Ibu mengajukan doa permohonan, Bapak Ibu berpikir struktur apa enggak? Struktur. Kalau mau berdoa, bicara apa dulu, lalu habis itu bicara apa, berikutnya bicara apa. Enggak kepikir kan? Yang saya tahu, Tuhan, saya situasi begini. Tuhan, tolong saya. Jadi tidak ada. Mari kita belajar membuat doa permohonan, lalu doa kita nanti kita kumpulkan. Nah, Bapak Ibu silahkan mengingat pengalaman itu semua ya. Nah, sekarang begini. Kenapa Bapak Ibu kok mengajukan permohonannya kepada Tuhan? Kenapa mengajukan permohonan kepada Tuhan dari kecil sampai sekarang? Jawabannya, 1, Allah itu Maha Kuasa. 2, Allah itu Maha Kasih. Begitu apa enggak? Kalau Allah itu Maha Kuasa tapi tidak punya kasih, tidak memperhatikan kita, kita tidak akan tertarik untuk minta kan? Percuma dia kaya, tapi dia nggak punya rasa belas kasih. Kalaupun saya minta, saya nggak akan dikasih. Tapi kalau dia itu Maha Kasih tapi nggak punya kuasa, ya cuman mengasihi tapi yang mau bagaimana mengasihi kalau tidak punya apa-apa. 2 hal itu Bapak Ibu yang mendorong kita untuk berani mengajukan permohonan kepada Tuhan. Nah, kemudian 2 hal ini didukung dengan keyakinan kita dan relasi pribadi kita dengan Tuhan. Begitu kan ya? Kalau pertanyaan yang saya ajukan untuk membuat ilustrasi begini, Bapak-bapak, kalau Bapak pas nggak punya duit, istri Bapak boleh nggak minta uang ke tetangga? Jadi istri Bapak nggak punya duit,
Lalu istri Bapak terpaksa lalu mau minta uang ke tetangga. Kalau Bapak sampai mengatakan, silahkan minta saja, ada masalah itu dengan Bapak. Iya kan? Apalagi kalau sampai mengatakan, jangan minta Bapak itu, minta Bapak ini saja. Itu duitnya lebih banyak. Pasti ya ini suami yang enggak biasa pasti. Nah, kenapa biarpun saya enggak punya uang, kalau istri saya perlu uang, ya mintanya harus kepada saya. Atau kalaupun saya tahu suami saya enggak punya uang, dan saya dan anak-anak sedang memerlukan uang, tetap saja saya mintanya kepada suami. Kenapa begitu? Urusannya relasi itu tadi. Dia adalah suami saya, dia adalah kepala rumah tangga ini, dia yang harus bertanggung jawab, dan saya tahu karena selama ini dia memang suami saya, kepala rumah tangga, jelas punya perhatian dan kasih kepada keluarganya. Nah, sekarang kalau kita mengajukan permohonan kepada Tuhan, hal yang sama itu ada di dalam diri kita. Tiap hari minta atau menyebut Allah itu Bapa kami. Kemudian dari kecil saya sudah diperkenalkan dengan Allah itu. Tiap hari saya berdoa. Jadi jelas ada relasi antara saya dengan Allah. Maka kalau saya mengajukan permohonan kepada Allah, itu karena saya percaya dan ada relasi antara saya dengan Allah. Kalau tidak, ya saya nggak akan mengajukan permohonan itu. Nah, kemudian sekarang Bapak Ibu, kita gunakan pemahaman yang berangkat dari pengalaman kita ini untuk memahami mazmur-mazmur. Jadi dari sekian banyak mazmur, dari 150 mazmur, itu ada banyak mazmur yang sesungguhnya berisi doa permohonan kepada Allah. Karena ini doa permohonan, Bapak Ibu, munculnya bukan dalam rangka liturgi. Ingat saja tadi, Bapak Ibu waktu kecil berdoa supaya bisa mengerjakan ujian, itu berdoanya di mana? Di kelas kan? Ketika Bapak Ibu buka toko, berdoa supaya tokonya laris. Doanya kan waktu buka toko, berarti di toko. Ketika minta kesembuhan, waktu sakit, nah saya kan berbaring di tempat tidur. Entah di rumah, entah di rumah sakit. Bukan waktu di gereja merayakan liturgi. Begitu juga dengan mazmur-mazmur permohonan. Munculnya mazmur-mazmur permohonan itu justru dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan yang dialami oleh para pemazmur. Tapi apa saja yang mereka minta kepada Tuhan? Ya, yang mereka minta memang nggak ada urusan dengan ujian, rezeki, jodoh, pekerjaan. Ya, memang pemazmur tidak mengajukan permohonan-permohonan yang seperti itu. Yang seringkali kita temukan dalam mazmur-mazmur permohonan pribadi, itu permohonan mereka menyangkut keselamatan nyawa, menyangkut kehidupan mereka. Jadi maksudnya begini loh, ketika orang mengalami sakit, itu dia mengalami penderitaan. Dan Bapak Ibu silahkan mengingat ya, ingat kembali keyakinan tentang pembalasan di bumi. Orang benar terima ganjaran, orang jahat terima hukuman di dunia. Sekali lagi itu pemahaman dulu ya di Perjanjian Lama. Nah kemudian kalau orang jahat juga akan menerima hukumannya di dunia. Ganjaran untuk orang benar itu adalah
keturunan, umur panjang, harta benda, kekayaan maksudnya. Sedangkan hukuman untuk orang jahat, nggak punya harta, nggak punya keturunan, lalu mati muda. Nah, itu hukuman untuk orang jahat. Sekali lagi Bapak Ibu, ini perjanjian lama ya. Jangan langsung diterapkan untuk menilai apalagi menghakimi orang di zaman sekarang, kacau nanti. Nah, kemudian sekarang begini. Kalau ada orang yang sakit, itu kan orang bisa mengatakan itu orang sakit itu kan proses menuju kematian. Sehingga orang yang mengalami sakit itu merasa seolah-olah dia sedang menuju ke dunia orang mati. Orang yang sakit itu seolah-olah, gambarannya lagi, sedang terperosok ke dunia orang mati di bawah bumi, atau satu kakinya sudah ada di dunia orang mati. Dan ingat kembali, orang sakit itu menderita. Orang yang menderita itu berpikir, yakin dia sedang dihukum Tuhan. Dan kalau dia dihukum Tuhan itu artinya dia sudah berdosa. Maka kita akan menemukan di sana-sini orang yang sakit itu minta kesembuhan, ya, tetapi juga minta pengampunan dosa. Nah, kemudian ancaman yang bisa menyebabkan kematian itu juga menjadi bahan dalam permohonan. Ancaman dari mana? Musuh. Kemudian, ya ini urusannya musuh pribadi. Musuh pribadi yang sampai bisa membunuh. Jadi orang-orang yang membenci, kebenciannya sudah level 10, sehingga punya niat untuk membunuh. Bentar. Nah, musuh selain yang bisa membunuh dalam peperangan atau pembunuhan pribadi, ada juga musuh yang lain. Saksi-saksi palsu, saksi-saksi dusta, yang dengan cara menggunakan pengadilan, mereka bisa membunuh orang yang tidak mereka suka atau orang yang mereka benci. Orang yang membuat mereka iri, orang yang membuat tidak suka, itu bisa dibunuh, tapi pembunuhan dilakukan dengan membayar saksi-saksi supaya pengadilan menjatuhkan hukuman mati. Nah, Bapak Ibu, ini situasi yang sering kali dihadapi oleh pemazmur, para pemazmur. Jadi permohonan mereka, permohonan yang bisa dikatakan berat, serius gitu ya. Bukan permohonan yang sifatnya ya hal yang sederhana, hal-hal yang sepele. Rupanya bukan begitu. Nanti kita bisa periksa. Nah, kemudian kalau mereka itu mengajukan permohonan kepada Tuhan, dasarnya ya sama dengan yang menjadi dasar kita mengajukan permohonan kepada Tuhan tadi. Mereka, para pemazmur, yakin bahwa Allah itu Maha Kuasa, bisa melakukan apapun yang dikehendakinya. Tetapi selain Maha Kuasa, Dia juga Maha Kasih. Jadi kekuasaannya disertai dengan kasih. Dia punya kuasa, dia punya kasih kepada manusia, khususnya orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi karena keyakinan akan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih itulah, kemudian pemazmur, para pemazmur menyampaikan permohonan. Nah, kemudian relasi seperti yang kita lihat ada di antara kita dengan Allah tadi, itu jelas ada juga di dalam diri para pemazmur. Mereka punya relasi dengan Allah.
Mereka bisa memanggil Allah, dan itu menjadi tanda kalau ada hubungan yang pribadi antara para pemazmur dengan Allah. Lalu bedanya apa? Bedanya, Bapak Ibu silahkan mengingat. Kalau Bapak Ibu menyampaikan doa permohonan, Bapak Ibu pakai kata lugas atau kata kiasan. Lebih banyak lugas atau kiasan? Coba Bapak Ibu kalau menggunakan kata lugas. Pandemi karena virus corona. Jelas lugas kan? Coba yang dalam bentuk puisi apa? Doa yang berkaitan dengan kematian akibat virus, tapi yang diungkapkan dalam misi. Kayaknya belum dengar ya. Belum pernah dengar dan belum pernah mendoakan dengan cara seperti itu kan? Jadi berdoa kepada Allah tapi bentuknya puisi. Nah, para pemazmur itu mengungkapkan doa-doa mereka dengan puisi. Jadi kata-kata mereka puitis, banyak digunakan kiasan. Sehingga dengan memperhatikan ini kita melihat sisi yang lain dari doa-doa para pemazmur. Kita melihat ada unsur seni, puisi di dalam mazmur-mazmur. Nah, kemudian Bapak Ibu sekarang silahkan memperhatikan kalau Bapak Ibu menyampaikan doa permohonan. Bapak Ibu kalau mengajukan permohonan, apalagi permohonan yang penting, Bapak Ibu menutup doanya dengan mengatakan, ini permohonan kami Tuhan, Engkau mengabulkannya ya syukur, enggak dikabulkan juga enggak apa-apa. Pernah bilang gitu dalam doa permohonan? Enggak lah. Justru kita minta supaya Tuhan memenuhi, mengabulkan permohonan kita. Nah, kemudian supaya doa kita dikabulkan, saya pakai kalimat yang mungkin nggak biasa, Bapak Ibu berusaha meyakinkan Tuhan apa enggak? Berusaha meyakinkan Tuhan itu maksudnya begini loh. Ini sakit yang saya alami, soal yang saya hadapi, ini berat sekali. Nah, mengatakan berat sekali itu aja sudah usaha untuk meyakinkan Tuhan tuh. Permohonan saya ini penting Tuhan. Persoalan yang saya hadapi ini berat. Kalau Tuhan tidak menolong, saya pasti kebingungan. Nah, itu contoh meyakinkan Tuhan. Ada yang lebih serius melakukannya? Ada. Tuhan, kalau sampai istri saya, suami saya meninggal, Tuhan lihat saya, lihat anak-anak saya. Akan ada kesulitan besar yang akan saya hadapi. Nah, itu juga contoh usaha untuk meyakinkan Tuhan. Jadi usaha meyakinkan Tuhan itu seolah-olah Tuhan diajak untuk memperhatikan situasi kita gitu ya. Bapak Ibu, saya tidak mengajar teknik berdoa loh ya. Saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat doa-doa yang Bapak Ibu lakukan. Walaupun saya belum pernah dengarnya, tetapi ya beginilah orang berdoa. Saya membahasakannya saja. Kemudian usaha untuk meyakinkan Tuhan itu, yang ini tadi yang barusan saya sebut, menunjuk kepada beratnya situasi yang saya hadapi. Tetapi di lain kesempatan, atau mungkin kesempatannya sama, kita menemukan ada unsur yang berbeda untuk meyakinkan Tuhan. Pertanyaan jeleknya begini loh. Bapak Ibu, pernah nggak Bapak Ibu mengutipkan ayat untuk Allah Bapa? Mungkin ya, ada yang pernah mengatakan, supaya Tuhan mengabulkan permohonan saya berkata, Bapa, putramu sendiri telah berkata kepada kami, mintalah maka akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu.
sekarang kami datang ke hadapan-Mu Tuhan untuk mengetuk, untuk memohon. Ayo, ada yang pernah doa kayak gitu apa enggak dengan mengutip ayat? Belum pernah sama sekali? Di lingkungan juga belum pernah dengar ada yang ngomong begitu? Pernah lah, Nah, kenapa? Pernah. Nah, kemudian yang berikutnya lagi. Jadi usaha meyakinkan itu mengajak Tuhan untuk memperhatikan kesulitan kita. 1. 2, usaha untuk meyakinkan Tuhan itu dalam tanda kutip mengingatkan Tuhan akan kasih-Nya sendiri. Itu termasuk usaha untuk meyakinkan Tuhan. Tuhan, Engkau kan Bapa kami, Engkau kan mengasihi kami. Sekarang Engkau melihat kami menderita, masa Engkau akan membiarkan kami menderita seperti ini? Jadi Bapak Ibu, dalam doa kita pun kita melakukan hal yang seperti itu. Dalam kitab Mazmur, doa-doa permohonan pribadi juga memuat hal-hal yang seperti itu. Para pemazmur berusaha meyakinkan Tuhan. Caranya yaitu dengan menunjukkan kesulitan yang dihadapi, dan kemudian juga dengan menunjukkan dalam tanda kutip mengingatkan Tuhan akan kebaikan dan kekuasaannya tadi. Dan tentu saja kalau kita mengajukan permohonan pasti ada kalimat memohonnya kan ya. Tolonglah, bantulah, lindungilah, jagalah, peliharalah, berilah. Itu seruan untuk memohon. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau kita minta kepada Bapa, itu kan karena kita yakin Bapa mendengarkan saya. Dan ungkapan keyakinan itu juga bisa jadi disampaikan dalam doa. Kami percaya Engkau memperhatikan kami dan memberikan yang terbaik untuk kami. Itu ungkapan kepercayaan dalam doa kita. Pemazmur juga menggunakan yang sama. Jadi ada keyakinan bahwa Tuhan mendengarkan, bahkan akan memberikan apa yang dia minta. Jadi ini Bapak Ibu, ya yang kita bisa lihat dalam doa permohonan pribadi yang disampaikan oleh para pemazmur. Baik, sekarang Bapak Ibu silahkan membuka ini saja Mazmur 38 dulu, Mazmur 38. Lihat mulai dari ayat 2 ya. Bapak Ibu perhatikan unsur-unsurnya. Kalau 38 kepanjangan apa enggak segini nih Mazmurnya? Atau sebentar untuk melihat yang lebih ringan. Nanti kita lihat 54 yang dulu yang lebih pendek. Mazmur 54 ini yang lebih ringan, lebih pendek. Dan nanti kita akan habis ini kita akan menelusuri mazmur-mazmur yang ini isinya doa permohonan pribadi. Mazmur 54.
4. Ya Allah, selamatkanlah aku karena nama-Mu. Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaan-Mu. Ya Allah, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada ucapan mulutku. Nah, ini kan jelas permohonan, seruan permohonan kan? Berikutnya ke ayat 5. Sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku. Orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak mempedulikan Allah. Ini alasan untuk memohon. Dalam alasan untuk memohon, pemazmur menjelaskan situasi yang dihadapi. Orang-orang yang angkuh bangkit untuk menyerang pemazmur. Kemudian orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawanya. Nah, kemudian Bapak Ibu lihat sekarang ke ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Biarlah kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteruku. Binasakanlah mereka karena kesetiaan-Mu. Tolong perhatikan ayat 6 dan 7. Apa yang dilakukan pemazmur? Menunjukkan atau mengingatkan Tuhan akan kebaikannya. Allah itu penolongku. Tuhan, Dia yang menopang aku. Nah, kemudian baru pemazmur mengarah pada orang-orang yang membenci Dia. Biarlah kejahatan itu, kejahatan yang ditunjukkan oleh orang-orang angkuh, orang-orang sombong yang mau menyerang itu, berbalik kepada mereka, kepada musuh-musuh pemazmur. Pemazmur juga minta supaya Tuhan membinasakan mereka. Nah, kemudian silakan ke ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu itu baik. Sebab Ia melepaskan aku dari segala kesesakan dan mataku memandangi musuhku. Lihat ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban. Pemazmur berjanji ini ya. Kalau Tuhan memenuhi permohonannya, pemazmur akan menyampaikan persembahan kepada Tuhan untuk bersyukur. Nah, kemudian lihat ayat 9 nyambung dengan ayat 8. Ini alasan kenapa pemazmur mau menyampaikan persembahan. Karena Tuhan mendengarkan doanya. Di dalam ayat 9 kita menemukan keyakinan pemazmur bahwa Tuhan akan mendengarkan pemazmur. Dan keyakinannya diungkapkan seolah-olah Tuhan sudah memberikan apa yang dimintanya. Jadi Bapak Ibu kembali ya, kita lihat ayat 3 dan 4. Itu ada seruan permohonan. Selamatkan aku, berilah keadilan kepadaku, dengarlah doaku, berilah telinga kepada ucapan mulutku. Nah, kemudian pemazmur di ayat 5 itu menjelaskan mengapa ia mengajukan permohonan. Dan kemudian dalam mengajukan permohonan ini, kenapa dia memohon? Pemazmur menjelaskan situasi yang dihadapinya di ayat 5. Dan kemudian di ayat 6, pemazmur menunjukkan, mengingatkan Allah akan kebaikannya. Kemudian di ayat 7 ada permohonan lagi menyangkut orang-orang yang berlaku jahat kepadanya. Di ayat 8 dan 9 itu ada keyakinan
bahwa Tuhan mendengarkan permohonan. Kalau dibuat struktur, urutannya jadinya begini. Dalam Mazmur permohonan, itu satu, ada seruan permohonan. Kemudian, setelah seruan permohonan, yang kedua, ada alasan untuk memohon. Dalam alasan untuk memohon, itu pemazmur mengungkapkan satu, situasi yang dihadapi, dua, kebaikan ya dan kekuasaan Tuhan. Dan unsur yang ketiga itu ada ya ungkapan keyakinan bahwa Tuhan mendengarkan permohonan pemazmur. Saya berhenti di sini dulu. Setelah ini kita akan lihat contoh-contoh mazmur permohonan. Nah, kalau ada yang mau disampaikan, ditanyakan, silahkan. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya? Kayak nggak belajar gitu ya malam ya. Cuma gitu doang. Pak Seto, saya mau nanya Pak. Kalau lagu-lagu di puji syukur atau waktu itu apa ya? Itu kan ada juga yang menyanyikan mazmur ini ya Pak ya. Walaupun mungkin dengan versinya agak dirubah-rubah sedikit gitu. Nah itu di gereja Katolik sendiri apakah ada apa ya, memperdalam lebih jauh lagi tentang mazmur ini sehingga memiliki dokumen yang mirip dengan mazmur ini, Pak? Kalau dokumen yang mirip dengan mazmur, saya tidak tahu. Tetapi kalau di dalam gereja Katolik, memang mazmur-mazmur mendapat tempat yang istimewa. Ya, Bapak Ibu ikut misa hari apa saja, pasti ada mazmurnya. Nah, kemudian ya mazmur-mazmur tertentu itu dilakukan. Mazmur-mazmur tertentu dilakukan. Kalau Bapak Ibu nyanyi Tuhanlah Gembalaku, coba lagunya gimana? Oh, ya. Tuhanlah Gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu dari ada yang menjadi apa menyebutnya nyanyian resmi dalam gereja. Iya, jadi Bapak Ibu cari di puji syukur bisa jadi ada mazmur tertentu apa menyebutnya dilakukan. Tapi ada juga yang digunakan untuk nyanyian yang lebih umum, nyanyian rohani tapi umum. Kadang-kadang dipakai untuk game atau ice breaking. Bapak Ibu coba, mungkin ada di antara Bapak Ibu ada yang tahu lagu ini. Coba buka 133. Mazmur 133. Saudara. Ada yang bisa mengingat? Ya saya ingat, tapi kalau saya nyanyi saya nggak percaya diri. Nada saya nggak pernah benar. Yang Harun gini-gini Pak. Ya ingat Pak. Ada gayanya. Oh, betapa indahnya ya. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Kira-kira begitulah Pak. Iya, sampai disebut janggut Harun kan ya? Iya. Betul, sampai habis ada gayanya. Iya, jadi saya nggak punya puji syukur di sekitar saya, tapi Bapak Ibu bisa periksa juga. Ada mazmur-mazmur yang memang dinyanyikan. Kemudian bisa juga Bapak Ibu mengingat
Kalau Bapak Ibu nyanyi Allahku ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, itu kapan itu ya? Oh. Allahku ya Minggu Palma, Pak. Allahku. Kapan? Minggu Palma. Minggu Palma. Iya. Oke. Kamis putih. Mengapa engkau tinggalkan aku? Iya. Jumat Agung. Jumat Agung, ya Jumat Agung. Mas Agung kali. Lama masa prapaskah. Iya betul. Nah, Bapak Ibu, saya tidak menuduh ya, saya menduga. Bapak Ibu membayangkan kalimat itu adalah, atau Bapak Ibu mengingat itu sebagai kata-kata yang diucapkan Yesus menjelang kematiannya kan? Iya. Ayo, Bapak Ibu buka Mazmur 22 sekarang. Mazmur 22. Ketemu? Orang Israel ya Pak ya. Coba kalimatnya, Pak. Mazmur 22. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Loh, ternyata waktu Bapak Ibu melakukan itu, Bapak Ibu sedang mendaratkan Mazmur kan? Lebih hebat lagi. Ternyata ketika Tuhan Yesus mau wafat, bermazmur dulu. Ayo. Ya, begitu. Ada lagi? Silahkan kalau ada. Pak Seto. Iya, Pak. Kalau kita lihat juga Brevir itu Mazmur yang didaraskan ya sepertinya. Brevir itu malah hampir seluruh Mazmur. Brevir. Jadi Brevir ibadat harian dalam gereja Katolik itu isinya memang Mazmur. Hampir seluruh Mazmur, tidak semua Mazmur ya. Tidak semua Mazmur, karena apa? Tidak semua Mazmur cocok. Ada Mazmur-Mazmur yang ya nggak cocok untuk didaraskan sekarang. Tapi hampir semua Mazmur didaraskan dalam ya ibadah harian itu. Nah, untuk sekedar mengingatkan Bapak Ibu, tolong membuka saja Mazmur 58. Nanti Bapak Ibu tanya sama Romo, tanya sama suster ya, pernah mendaraskan Mazmur ini enggak? Gitu. Mazmur 58. Bapak Ibu lihat ke ayat 7. Dari ayat 4, 5 juga sudah keras, tapi ayat 7. Ya Allah, hancurkanlah gigi mereka dalam mulutnya. Patahkanlah gigi geligi singa-singa muda ya Tuhan. Nah, ini nggak pernah didaraskan kali. Nah, selain Mazmur, ibadat harian dalam gereja Katolik itu juga mengambil ya nyanyian-nyanyian yang ada di dalam Alkitab. Bapak Ibu tentu tidak akan lupa tentang Kidung Maria. Atau kidung yang berkaitan dengan perendahan diri Kristus, Filipi bab 2 ayat 6 sampai dengan 11 itu juga didaraskan. Ya, begitu, Pak. Nah, yang memang kurang itu adalah ini studi untuk umat tentang Mazmur. Mendaraskan Mazmur tiap hari, pokoknya misa pasti ada Mazmurnya. Ibadat harian
Sehari berapa kali itu? Pagi, siang, sore, malam mendaraskan Mazmur. Hanya sekali lagi, ya, kalau kita tidak belajar tentang Mazmur, kita bisa mengucapkan kata demi kata, tetapi bisa jadi tidak mengerti apa yang sedang terjadi dan juga tidak mengerti bagaimana menikmati. Masih ada lagi? Baik, kalau tidak ada, ke Mazmur 38 tadi. Ingat kaitan antara penderitaan dan dosa. Lalu penyakit dan kematian. Mazmur 38. Tuhan, janganlah menghukum aku dalam geram-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan murka-Mu. Saya baca dulu ya. Sebab anak panah-Mu menembus aku, dan tangan-Mu telah turun menimpa aku. Tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarah-Mu. Tidak ada yang selamat padaku, pada tulang-tulangku oleh karena dosaku. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku, semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Luka-lukaku berbau busuk, bernanah oleh karena kebodohanku. Aku terbungkuk-bungkuk, sangat tertunduk. Sepanjang hari aku berjalan dengan duka cita, sebab pinggangku penuh radang. Tidak ada yang sehat pada dagingku. Aku kehabisan tenaga dan remuk redam. Aku merintih karena degap-degup jantungku. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Jantungku berdebar-debar, kekuatanku hilang, dan cahaya mataku pun lenyap daripadaku. Sahabat-sahabatku dan teman-temanku menyisih karena penyakitku, dan sanak-saudaraku menjauh. Orang-orang yang ingin mencabut nyawaku memasang jerat. Orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku memikirkan kehancuran dan merancangkan tipu daya sepanjang hari. Tetapi aku ini seperti orang tuli. Aku tidak mendengar, seperti orang bisu yang tidak membuka mulutnya. Iya, aku ini seperti orang yang tidak mendengar, yang tidak ada bantahan dalam mulutnya. Sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap, Engkaulah yang akan menjawab, ya Tuhan Allahku. Pikirku, asal mereka jangan beria-ria karena aku. Jangan membesarkan diri terhadap aku apabila kakiku goyah. Sebab aku mulai jatuh karena tersandung, dan aku selalu dirundung kesakitan. Iya, aku mengaku kesalahanku, aku cemas karena dosaku. Orang-orang yang memusuhi aku besar jumlahnya. Banyak orang-orang yang membenci aku tanpa sebab. Mereka membalas yang jahat kepadaku, ganti yang baik. Mereka memusuhi aku karena aku mengejar yang baik. Janganlah tinggalkan aku ya Tuhan. Janganlah jauh daripadaku. Segeralah menolong aku ya Tuhan keselamatanku. Nah, kalau Bapak Ibu membaca Mazmur ini, Bapak Ibu bisa melihat kan pemazmur sakit,
Jangan baca judul doa pada waktu sakit, jangan lihat itu. Tapi lihat ayat-ayat dalam Mazmur ini, ayat mana saja yang menunjukkan kalau pemazmur sedang sakit. Ayat mana saja? Lihat ke ayat 6. Luka-lukaku berbau busuk, bernanah. Lalu ayat 7. Aku terbungkuk-bungkuk dan sangat tertunduk. 8. Sebab pinggangku penuh radang, tidak ada yang sehat pada dagingku. 9. Aku kehabisan tenaga dan remuk redam. Bapak Ibu amati, ini sakit, gejala sakit yang dialami oleh pemazmur. Ya, luka-luka berbau busuk, bernanah. Kalau jalan terbungkuk-bungkuk karena pinggangnya radang. Nah kemudian capek dia, lihat kehabisan tenaga. Dan kemudian baris kedua di ayat 9, detak jantungnya cepat rupanya. Ya. Masih kelihatan juga di ayat 11. Jantungku berdebar-debar, kekuatanku hilang. Jantungnya berdetak kencang, lalu hilang kekuatan, lemes ini. Lalu cahaya mataku pun lenyap daripadaku. Nah, Bapak Ibu, tolong mengingat kalau Bapak Ibu ketemu orang sakit. Dan ketika ketemu orang sakit, ya, melihat kan badannya yang lemah, kemudian perhatikan matanya. Mata orang sakit, pada kesempatan tertentu kita bisa melihat dengan gampang sekali kan. Ini orang sakit ini. Ketahuan dari mana? Lihatin aja matanya. Nah, berikutnya. Sakit yang dialami oleh pemazmur ini membuat dia sangat menderita. Dia sangat menderita. Tetapi dia melihat bahwa penderitaan karena sakit ini itu adalah karena Tuhan marah. Kenapa Tuhan marah kepada dia? Karena dia sudah berdosa. Lihat sekarang ke ayat 2. Jangan menghukum aku. Jangan menghajar aku. Jadi sakit yang dialami pemazmur itu menurut dia ini adalah hukuman, ini adalah hajaran dari Allah. Sakit beneran loh ini. Lihat ke ayat 3. Anak panahmu menembus aku. Tanganmu telah turun menimpa aku. Bapak Ibu pernah kena panah? Susah membayangkan. Tapi anak panah runcing tajam menembus badan. Ini sakit yang dahsyat. Dan pemazmur berpikir, merasa Allah itu sudah menembakkan anak panah dari busurnya, kena pemazmur, dan pemazmur sakit. Dan kemudian pemazmur juga sadar kalau dia sampai sakit begini karena Tuhan menghukum. Nah itu karena salah dia, karena dia sudah berdosa. Lihat ke ayat 5. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku. Semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Jadi pemazmur melihat sakit yang dialami itu karena dosa, karena kesalahannya. Nah, kemudian rupanya ada yang memperhatikan pemazmur sakit dan gembira.
ngelihat orang lain sakit, ini orang-orang ini malah gembira. Jadi kita mulai begini dulu, ayat 12. Sahabat-sahabatku dan teman-temanku menyisih karena penyakitku. Sanak saudaraku menjauh. Orang-orang dekat pemazmur menjauhi dia. Kenapa? Mungkin karena nggak tahan bau busuknya itu ya. Mungkin juga kondisi pemazmur yang sakit dianggap tidak lagi memberikan keuntungan. Beda kalau dia sedang sehat. Kalau sedang sehat, duit banyak, teman banyak juga. Tapi kalau sudah sakit, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak punya duit, ya teman-teman menjauh. Nah, di ayat 13 kita ketemu pihak lain yang saya sebut tadi. Orang-orang yang ingin mencabut nyawaku memasang jerat. Orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku memikirkan kehancuran dan merancangkan tipu daya sepanjang hari. Jadi musuh-musuh, orang-orang yang membenci pemazmur menggunakan sakitnya pemazmur ini sebagai kesempatan untuk mencelakai, untuk membuatnya menderita, atau bahkan untuk membuat pemazmur mati sekalian. Ini beratnya situasi yang dihadapi pemazmur ini ya. Nah, kemudian lanjut dulu ke ayat 14. Ini kita lihat bagaimana sikap pemazmur terhadap orang-orang yang menghendaki celakanya gitu ya. Ayat 14. Tetapi aku ini seperti orang tuli. Aku tidak mendengar, seperti orang bisu yang tidak membuka mulutnya. Ya, aku ini seperti orang yang tidak mendengar, yang tidak ada bantahan dalam mulutnya. Berhadapan dengan omongan orang-orang yang mau mencelakai itu tadi. Pemazmur berlagak tuli dan bisu. Maksudnya, mereka pada ngomong apa saja. Dan omongan mereka itu menyakitkan. Pemazmur tetap diam. Dia pura-pura tidak mendengar, berlagak tuli. Dan kemudian tidak memberikan bantahan, tidak memberikan jawaban sama sekali, berlagak bisu. Begitu maksudnya. Lalu bagaimana? Bapak Ibu, walaupun pemazmur itu merasa berdosa dan dimurkai oleh Allah, pemazmur tidak kehilangan kepercayaannya. 16. Sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap. Engkaulah yang akan menjawab, ya Tuhan Allahku. Pikirku, asal mereka jangan beria-ria karena aku, jangan membesarkan diri terhadap aku apabila kakiku goyah. Sebab aku mulai jatuh karena tersandung, dan aku selalu dirundung kesakitan. Jadi pemazmur tetap berharap supaya Tuhan membantu dia membuat orang-orang yang memusuhinya tidak bersuka cita atas kemalangan pemazmur. Pemazmur berharap, pemazmur minta kepada Tuhan supaya situasi itu yang terjadi. Jangan sampai orang-orang yang memusuhi pemazmur gembira karena pemazmur sedang sakit. Nah, kemudian Bapak Ibu lihat ke ayat 9 ya. Ya Tuhan, aku mengaku kesalahanku. Aku cemas karena dosaku. Ini urusannya apa? Ya, yang tadi itu sudah kita lihat. Pemazmur ngaku kalau dia salah. Jangan tanya salahnya apa ya. Pemazmur nggak bicara. Tapi dia mengaku kalau dia sudah berdosa. Nah, kemudian pemazmur di ayat 20 masih bicara tentang orang-orang yang memusuhinya. Orang-orang yang memusuhi aku besar jumlahnya. Banyak orang-orang yang membenci aku tanpa sebab.
Mereka membalas yang jahat kepadaku, ganti yang baik. Mereka memusuhi aku karena aku mengejar yang baik. Orang-orang yang memusuhi pemazmur itu ternyata banyak. Dan kemudian banyak di antara mereka itu sebenarnya pernah mendapat perlakuan yang baik dari pemazmur. Tetapi mereka membalas kebaikan pemazmur itu dengan yang jahat. Ada juga yang benci kepada pemazmur karena tahu pemazmur melakukan yang benar. Ada kan ya orang-orang yang nggak suka sesamanya melakukan yang baik, melakukan yang benar. Ada si Banyak. Ahok. Enggak usah Ahok kece. jauh-jauh. Enggak usah jauh-jauh, Pak. Lihat di sekitar saja. Bapak pernah nggak ngalami melakukan yang baik, orang lain malah nggak suka? Atau jangan-jangan malah kebalikannya. Orang lain melakukan yang baik, saya yang nggak seneng. Aneh itu. Kemudian lihat, pernah nggak Bapak Ibu mengalami orang ini sudah pernah saya bantu, tapi seolah-olah kok dia lupa ya. Seolah-olah kok dia nggak peduli, dia lupa dengan yang sudah saya lakukan. Bukan saya mau balas budi, ya ngomongnya pasti gitu ya. Tapi masa sih saya menolong dia waktu dia sedang menghadapi kesulitan, sekarang saya sakit, kok malah dia ikut ngejek saya. Ketika saya mengalami susah, orang yang pernah saya bantu kok malah ikut menggunjingkan saya. Nah itu bisa, ini nggak usah jauh-jauh, Bapak Ibu jangan-jangan pernah mengalami yang seperti ini. Nah kemudian berikutnya di ayat 22 dan 23. Bapak Ibu, memang kita tidak ketemu ungkapan kepercayaan di akhir ya. Nggak ketemu ungkapan kepercayaan di akhir. Karena di bagian akhir ayat 22 dan 23, ini kembali pemazmur menyampaikan seruan permohonan. Ya, bahkan minta supaya Tuhan segera memenuhi permintaannya. Jangan tinggalkan aku, ya Tuhan Allahku. Janganlah jauh daripadaku. Segeralah menolong aku, ya Tuhan keselamatanku. Kalau dari ayat 1, ayat 2, sampai ayat 23, Bapak Ibu tolong lihat, cari ayat mana yang mengungkapkan kepercayaan kepada Tuhan. Ada di ayat berapa? Atau ada enggak ayat yang mengungkapkan kepercayaan kepada Tuhan? Coba lihat ke ayat 16. Ayat 10, Pak. Ya, ayat 10. 16 dulu. Kepadamu ya Tuhan, aku berharap Engkaulah yang menjawab aku. Engkaulah yang akan menjawab ya Tuhan. Mazmur yakin Tuhan akan menjawab. Ayat 10, lihat. Pemazmur mengatakan kepada Tuhan, Tuhan Engkau yang paling tahu tentang aku. Engkau mengetahui segala keinginanku, keluhku, keluh kesahku. Tidak tersembunyi bagimu. Tuhan yang paling tahu tentang aku. Nah, kemudian Bapak Ibu kalau membaca Mazmur seperti ini tadi, Bapak Ibu kan nggak sakit ya. Kalau mau baca Mazmur ini nggak usah nunggu waktu sakit biar cocok waktunya. Enggak perlu. Karena kalau Bapak Ibu baru sakit saja, kurang. Harus merasa bersalah, merasa dihukum Tuhan, dan harus cari musuh untuk membenci dan mau mencelakai. Itu baru pas. Nggak perlu begitu. Lalu bagaimana? Gunakan pemikiran untuk memahami
yang tertulis, membuat imajinasi tentang apa yang tertulis dalam puisi ini. Lebih lanjut, gunakan hati untuk merasakan apa yang dirasakan oleh pemazmur. Bapak Ibu pernah nyanyi lagu sedih? Ya, angkatan ada yang tahun 80-an sudah punya ada penggemarnya Betharia Sonata. Yang lagunya lagu sedih itu. Dan pada ikutnya nangis beneran kan ketika nyanyi. Padahal kan sebetulnya kan nggak nangis, padahal kan nggak sedih. Ikut nyanyi kok nangis. Dan lebih parah lagi, sudah nyanyi di panggung sampai nangis, selesai nyanyi ditepuki. Coba. Tapi kalau minggu depan disuruh pentas, nyanyi lagu sedih itu, nyanyi lagi, nangis lagi. Nah, Bapak Ibu ketika mendaraskan Mazmur, ingat saja ketika Bapak Ibu sedang menyanyi itu tadi. Syairnya. Dan kemudian saya ikut membayangkan apa yang dikatakan dalam syair itu. Nah, kalau syairnya senang, ya kemudian nyanyinya senang juga. Maka yang dari awal saya sampaikan, Mazmur 137 itu Mazmur susah. Di tepi sungai Babel. Kami duduk menyanyinya senang. Nah, itu ada yang aneh di situ. Nah, kemudian habis itu terus ngapain? Nah, Bapak Ibu, tidak semua bagian dalam kitab suci itu kalau dibaca, direnungkan, lalu harus mengajak kita sampai berpikir, saya harus berbuat apa. Itu sendiri sudah harus menjadi kegembiraan untuk orang yang percaya. Membaca, mendaraskan. Tidak sedikit-sedikit ini artinya apa, tafsirnya bagaimana. Lalu sekarang penerapannya bagaimana. Tidak selalu harus begitu. Ada banyak hal yang Bapak Ibu tidak paham, tapi Bapak Ibu daraskan terus. Contohnya yaitu tadi, Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jangan-jangan banyak di antara kita yang baru tahu kalau itu kutipan Mazmur 22. Jangan-jangan loh ya. Tapi kemudian, ya, Bapak Ibu, sederhana saja, firman itu ada di dalam diri Bapak Ibu. Firman Bapak Ibu dengarkan, daraskan, nikmati, dan firman itu ada, hidup, tumbuh di dalam diri kita. Baik, membaca seperti ini tadi bisa membuat Bapak Ibu menjadi lebih paham bagaimana membacanya atau belum? Sudah? Baik. Coba sekarang ke ya udah Mazmur 22. Mungkin enggak semuanya kita lihat ya karena Mazmurnya ini panjang. Mazmur 22. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Aku
Aku berseru dan waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya, dan Engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru karena percaya, dan mereka tidak mendapat malu. Nah, kalau memperhatikan ayat 2 dan 3, Bapak Ibu lihat, pemazmur mengeluh ini sebenarnya kan. Keluhannya bagaimana? Ya, kalau keluhan seperti ini, pemazmur sedang susah. Mengalami penderitaan. Dan dia berasa kalau Tuhan meninggal dia. Pemazmur sudah meneriaki Tuhan, tetapi Tuhan juga tidak mau mendekat. Jangankan menolong pemazmur, mendekat saja tidak. Kemudian lihat ke ayat 3. Aku berseru pada waktu siang, tetapi engkau tidak. Berseru pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Ini pemazmur mengalami merasakan Tuhan jauh dari dirinya. Padahal dia sedang mengalami penderitaan, dia sedang susah. Tetapi herannya Tuhan Nah, kemudian di ayat 4 sampai dengan 6, Bapak Ibu lihat. Pemazmur mengingatkan Tuhan. Dulu engkau itu baik loh kepada nenek moyang kami. Ringkasannya begitu. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Nenek moyang kami percaya kepadamu Tuhan. Dan pada waktu itu mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Pada waktu itu mereka berseru-seru kepadamu dan engkau meluputkan mereka dari bahaya. Waktu itu mereka percaya kepadamu dan mereka menang perang. Enggak dipermalukan oleh musuh. Dulu Tuhan engkau berlaku seperti itu kepada nenek moyang kami. Nah kok sekarang engkau jauh dari aku. Aku sudah teriak-teriak memanggilmu seolah-olah engkau tidak peduli. Baik, kemudian kita lihat yang berikutnya. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang. Celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat-lihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepala. Ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah Dia yang meluputkannya. Biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Baik, lihat situasi yang dialami oleh pemazmur. Bukan manusia lagi. Dia hanya ulat. Maksudnya, dia dipandang rendah oleh orang lain. Orang-orang yang memandang dia menghina. Ya. Ayat 8, orang-orang yang melihat pemazmur
mengolok-olok, mencibirkan bibir, menggelengkan kepala sambil mengatakan, katanya kamu menyerahkan diri kepada Tuhan, biar Tuhan yang meluputkan kamu dari penderitaanmu. Katanya kamu berkenan kepada Tuhan, lihat Tuhan akan melepaskan kamu atau tidak. Penderitaan yang dialami oleh pemazmur, ya bertambah ini ya, karena ada orang-orang yang memusuhi dan menghina dirinya. Tapi lihat Bapak Ibu ke ayat 10 sampai dengan 12. Justru itu kan karena Engkau yang menciptakannya di dalam rahim ibuku. Ketika aku kecil, bahkan sejak lahirku, sejak dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku. Engkau yang menciptakan aku. Selama aku ada di dalam kandungan, Engkau sudah menjadi Allahku. Dan ketika aku lahir, aku sudah diserahkan kepada. Nah, ini kan Bapak Ibu, Tuhan kan mengingatkan apa? Akan kebaikan Tuhan terhadap diri pemazmur. Karena Tuhan itu yang sudah menciptakan dia, merawat dia melalui ibunya. Kemudian pemazmur juga diserahkan kepada Tuhan waktu dia masih kecil. Maka pemazmur berani mengatakan di ayat 12, janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat. Aku akan mengalami kesusahan, aku akan mengalami penderitaan. Tidak lama lagi ini akan terjadi. Dan tidak ada yang menolong aku, Tuhan. Lanjut ke ayat 13. Banyak lembu jantan mengerumuni aku, banteng-banteng dari Basan mengepung aku. Mereka mengangangkan mulutnya terhadap aku, seperti singa yang menerkam dan mengaum. Jadi kayak lembu, kayak banteng, atau kayak singa musuh-musuhnya. Nah, Bapak Ibu, perhatikan lembu jantan dan banteng. Nah, ini kalau di dalam apa menyebutnya dunia binatang di Indonesia, Bapak bisa bedakan enggak bedanya banteng dengan lembu? Bapak Ibu coba ke Ragunan, cari banteng Jawa. Nah, kok mirip sapi? Nah, sederhananya udah begitu saja. Banteng, lembu, tapi dari Basan. Banteng maupun lembu ini terkenal kekuatannya, kekuatan fisiknya. Nah, kemudian belum selesai ya, ayat 11. Tapi musuh yang digambarkan seperti lembu itu juga seperti singa yang menerkam, yang mengaum. Jadi musuh yang dihadapi oleh pemazmur itu kombinasi antara banteng dengan singa. Kuat, ganas, siap untuk mencelakai, siap untuk menyakiti. Itu musuh yang dihadapi oleh pemazmur. Dan inilah kesusahan yang disebut pemazmur di ayat 12. Siapa yang bisa menolong? Tidak ada lain selain Tuhan. Nah, kemudian berhadapan dengan musuh yang kuatnya seperti itu, yang ganasnya seperti itu, lihat keadaan pemazmur 15-16.
seperti air aku tercurah. Ini bukan gambaran positif ya. Bukan gambaran positif. Dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kering seperti lilin. Aku melekat pada langit-langit mulutku. Dan dalam debu maut kau letak. Bentar, ini sinyal saya terganggu. Suku bunga, jadi terlalu tidaknya kita beli sekarang masih menggunakan anggaran suku bunga naik gitu. Oke, berarti memang kalau kita lihat berarti tahun suku bunga naik ya, kalau dilihat dari kata tadi itu ya kalau ini ya Putus ya, Mbak. bersenang-senang dengan itu. Ini kebetulan di sana terkait dengan sektor sosial yang berpotensi, tapi kita akan membaca lebih lanjut. Sektor apa saja yang berpotensi mendapatkan cuan di masa lalu berarti. Lihat dulu yang ini. Tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin. Hancur luluh di dalam dada. Jadi pemazmur seperti meleleh. Takut. Khawatir. Dan gambarannya yaitu seperti air yang tercurah, seperti air yang mengalir, udah nggak punya kekuatan untuk berdiri tegak, sudah begitu gampang. Berhadapan dengan musuh yang kuat dan ganas itu, pemazmur nggak berani, nggak bisa bertegak, hilang, kering seperti beling. Kemudian lihat, nggak bisa ngomong, lidahnya melekat di langit-langit. Dan kemudian kayak mau mati, karena dikatakan dalam debu maut kau letakkan aku. Belum selesai. Para musuh memang mengambil tindakan jahat terhadap pemazmur. Ayat 17. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Ini Bapak Ibu hafal ayat-ayat ini tadi. Iya kan? Hafal ayat ini kan? Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka. Mereka membuang undi di atas jubahku. Kalau Bapak Ibu coba perhatikan, mengingat sederhana yang ini ya. Coba ngapain Bapak Ibu menghafal ayat 2 ayat ini?
18 dan 19. Pesannya untuk apa? Bapak Ibu nggak bingung dengan itu kan? Tapi Bapak Ibu untuk memahami apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus. Lanjut. Kalau mereka membagi-bagi pakaian di antara mereka, jadi pakaian pemazmur diambil, jubahnya diambil, dibagi-bagi. Kalau dikatakan di ayat 18, tulang-tulang pemazmur dapat dihitung, itu pemazmur gemuk apa kurus? Waktu saya kurus dulu, beneran bisa kelihatan itu tulang-tulang, bisa dihitung beneran ya, tulang iganya. Tapi sekarang hampir nggak ada tulangnya malah. Tulangnya pada hilang. Nah, silahkan Bapak Ibu memperhatikan, pemazmur itu menderita. Sudah mengalami penderitaan berat seperti itu, musuh-musuh berusaha mencelakai, mempermalukan pemazmur. Nah, Bapak Ibu, pemazmur menjelaskan situasi sulit yang dihadapinya. Lalu lihat ke ayat 20 sekarang. Tetapi Engkau Tuhan, janganlah jauh. Ya, kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkeraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Ungkapan permohonan, seruan permohonan lagi kan? Jangan jauh, tolong aku, lepaskan aku, selamatkan aku. Nah, seruan permohonan kali ini disertai dengan keyakinan bahwa Tuhan menjawab permohonan pemazmur. Lihat, Engkau telah menjawab aku. Jadi Bapak Ibu, ini permohonan belum dipenuhi, tapi pemazmur yakin Tuhan pasti memberikan. Kayaknya di Perjanjian Baru ada deh yang seperti itu ya. Tuhan tahu apa yang kamu perlukan. Tuhan memberikan apa yang kamu perlukan. Nah, kemudian Bapak Ibu, di ayat 23 kita menemukan pemazmur rupanya juga menyampaikan janji. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Nah, ini Bapak Ibu, Mazmur 22. Ini menggambarkan situasi ketika pemazmur mengalami penderitaan karena berhadapan dengan orang-orang yang memusuhi dia. Orang-orang itu mencelakai, mempermalukan, dan pemazmur berdoa kepada Tuhan dengan keyakinan Tuhan mendengarkan permohonannya. Baik Bapak Ibu, ini contoh mazmur permohonan. Silahkan kalau ada yang mau di. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya mungkin. Kalau tidak ada, ya nggak apa-apa. Ya. Nanti Bapak Ibu. Itu ya Pak ya. Masih mazmur permohonan tapi yang bersama-sama ya atau? Ya, permohonan bersama kalau minggu depan. Minggu depan ya. Ya, dan Bapak Ibu kan tadi saya mengajak Bapak Ibu menyebut permohonan-permohonan pribadi kan ya. Pribadi. Tapi Bapak Ibu juga dalam komunitas itu juga kok menyampaikan doa-doa permohonan bersama. Yang saya maksud terutama bukan doa umat ya. Tapi Bapak Ibu silahkan mengingat kalau pernah mengalami
proses pembangunan gedung gereja itu loh. Itu seluruh umat bisa berdoa mendoakan yang sama karena punya keprihatinan yang sama. Bahkan ada kelompok-kelompok yang membuat doa lalu didoakan bersama di gereja. Lalu selama pandemi ini kita menghadapi soal yang sama dan kita di mana-mana mengajukan permohonan yang sama kepada Tuhan. Begitu pembedaannya, Pak. Nah, selebihnya ya kita diskusikan minggu depan. Baik, Pak Seto. Nggak ada yang bertanya kelihatannya. Oh, di chat ada. Oh, ya. Oke. Baik. Bapak Ibu, terima kasih Pak Seto malam hari ini sudah menjelaskan kepada kita semua tentang mazmur permohonan pribadi. Kita akan jumpa lagi di minggu depan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa. Silakan Opung untuk menutup dengan doa. Silakan. Silakan tutup dengan doa. Halo, kedengaran? Ya, silakan. Halo? Dengaran. Oh, kedengarannya. Mari kita akhiri pertemuan malam ini. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, sumber kasih, pengharapan dan kehidupan. Malam ini kami berterima kasih kepadamu atas berlangsungnya pelajaran pendalaman Mazmur yang diajarkan oleh Pak Seto kepada kami, sehingga dapat menambah pemahaman kami untuk memperteguh iman kepercayaan kami. Bapa dalam sorga, malam ini berikan kami istirahat tidur tenang, dan semoga besok pagi bangun dalam segar keadaan sehat, sehingga kami dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan keadaan sehat walafiat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Joseph, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Opung. Terima kasih Opung. Sekalian. Mau Terima kasih, Opung. Sampai Terima kasih Pak Seto. Terima